teman-teman YouTube semuanya. Tadi kan sudah dengan anggota kepolisian. Sekarang saya mau tanya-tanya dengan tim dari kesehatan, dan kebetulan itu adalah orang tua saya sendiri sama papa. Jadi biar papa cerita nih gimana sih senengnya, suka dukanya waktu jaga di Satgas. Oke Pak, cerita Pak. Gimana? Terima kasih, selamat sore. Untuk wilayah Kecamatan Tamban Catur itu dengan jumlah 10 desa cukup, boleh dikatakan saya menyikapi keadaan momen Corona tahun 2020 yaitu COVID-19 cukup dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Adanya sebuah fluktuasi, adanya sebuah kasus corona tersebut. Sekalipun untuk di wilayah Kecamatan Tamban Catur untuk 10 desa belum ada. Kalau bisa jangan sampai ada kasus positif corona. Namun boleh kami sampaikan, kebetulan saya adalah kepala puskesmas dan juga menjadi anggota COVID Satgas Corona di Tamban Catur di bidang kesehatan. Boleh saya sampaikan bahwa sampai saat ini puskesmas atau wilayah Kecamatan Tamban Catur itu ada ODP-nya sejak 21 Maret sampai sekarang. Untuk 20 Maretnya itu ada 4 itu ODP yang datang dari Sulawesi atau Goa, yang sekalipun dari 4 orang itu tidak tercatat atau tidak terdaftar pada hasil analisa, hasil laporan dari kabupaten yang disampaikan atau dikirimkan ke semua satgas. Namun kami dengan sigap dan juga antisipasi terhadap seluruh masyarakat, kejujuran yang kami minta dari masyarakat ternyata ada yang melaporkan memang benar, dan itu di lingkungan pondok pesantren Tamban Baru Tengah yang diberangkatkan ke Goa oleh pondok pesantren itu ada 7, termasuk ketuanya, sesepuhnya ya, dan juga kiainya dan para santri. Nah, kebetulan yang kena itu jumlahnya sampai dengan tanggal 19 April itu jumlahnya yang tadinya 4 jadi 7, dan 7 itu telah dipantau diisolasi selama 2 minggu, kemudian dilakukan rapid test, alhamdulillah negatif, kemudian dilakukan kembali rapid test dengan motivasi terhadap lingkungan masyarakat pondok pesantren itu sangat-sangat dapat diterima oleh kalangan santri dan Pak Yai, mendapatkan dukungan. Akhirnya di rapid kedua berhasil dan hasilnya juga negatif. Berarti 2 kali tes ya Pak? Itu wajib. Oh, 2 kali tes. Bahwa bagi ODP apalagi PDP itu harus melakukan melalui rapid test minimal 2 kali, bahkan bagus 3 kali. Karena apa, perlu kami sampaikan bahwa tidak serta-merta bahwa orang ODP itu apabila diperiksa rapid test itu negatif maka aman dan salah sudah. Tidak, karena bahwa virus yang didapat dari rapid test itu bukan virus langsung corona, mungkin ada virus-virus lain. Sehingga dari hasil rapid test tersebut kedua kalinya masih tetap negatif, alhamdulillah. Apabila positif, apabila yang kedua positif, maka langsung kita lakukan pemeriksaan swab. Nah, swab inilah yang bisa diambil sebuah diagnosa bahwa itu adalah positif corona. Nah, alhamdulillah dari rapid kedua juga negatif, dan juga atas kesepakatan dan komitmen daripada Satgas Covid di kecamatan yang dipimpin oleh Pak Camat, bahkan juga dari Tripika Kepolisian TNI, aparat desa, kepala desa, dan kami dari kesehatan berkomitmen untuk bisa menjaring
seluruh warga masyarakat di wilayah desanya masing-masing. Apabila ada tamu dari luar, segera antisipasi, langsung lakukan pemeriksaan. Bahkan menjelang hari raya, oleh karena mobilisasi masyarakat itu dari luar wilayah itu cukup tinggi, sehingga kami sangat-sangat memerlukan sebuah kerjasama yang baik dengan masyarakat, dan juga semua satgas dan kepala desa siap siaga untuk berjaga 1 kali 24 jam atau sampai shift 4 kami lakukan penjagaan di posko satgas COVID kecamatan yang berada di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, anjuran daripada pemerintah, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, kami selalu melakukan itu. Apabila yang tidak pakai itu, maaf ya, saya bicara seperti ini sekarang saya nggak pakai masker oleh karena di lingkungan rumah tangga, rumah saya dan anak saya di sini, agar supaya saya bicara lebih lugas dan tegas. Karena lupa bawa kamera, lupa bawa mic, jadi langsung ini aja tuh. No problem. Yang penting bisa kami sampaikan sebuah informasi keadaan corona di wilayah Kecamatan Tamban Catur. Untuk digarisbawahi bahwa kami bersepakat untuk menekan sampai titik nol corona di Tamban Catur dengan menggalang semua partisipasi masyarakat dengan melalui informasi penyuluhan setiap desa melalui organisasi yang sudah kami bentuk dari kader-kader kesehatan dan juga satgas, dan beberapa leaflet pengumuman itu harus diantisipasi bahwa corona itu menimbulkan sesuatu dampak negatif yang multidimensi. Kenapa saya katakan multidimensi? Selain penyakit fisik, psikologis, ekonomi, sosial, luar biasa. Inilah kami sangat menyikapi corona memang harus kita hadapi dengan serius. Jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung, tegas dan tepat pengambilan kebijakan. Oke, terima kasih. Ada cerita yang waktu masih diingat nggak? Waktu jaga di Satgas, Pak? Waktu jaga perbatasan. Oh, waktu jaga di perbatasan yang nggak bisa dilupain, ceritanya apa tuh? Oh, ada sesuatu yang boleh dikatakan ini adalah sebuah tantangan buat corona dan buat kita sebagai satgas di Satgas Corona. Salah satunya adalah bahwa Tamban sudah tidak asing lagi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah atau Kalsel, bahwa garis keras ya, boleh dikatakan pernah dijulukin adalah Texas. Namun demikian, bahwa kita mempunyai visi misi bagaimana memberikan sebuah informasi tentang corona, sekalipun masyarakat sebagian tidak kenal itu corona ya. Mohon maaf, ada sambungan biasa ya. Si Babe lagi sibuk tuh kayak gitu biasanya. Sorry ya. Jadi saya sambung kembali bahwa tantangan tersebut adalah ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan daripada sebagian masyarakat, ketidakmampuan yang berdasarkan oleh mungkin latar belakang pendidikan, dan kebetulan saudara ya, tantangan tersebut dari salah satu preman yang luar biasa. Jadi di depan posko itu setiap hari membawa pickup kuning, angkutan pickup kuning itu menantang dengan keberadaan posko. Berarti nantang petugas dong berarti. Iya, kalau boleh katakan menantang pemerintah dengan adanya satgas ini. Apa yang diungkapkan? Ini menghambur-hamburkan biaya negara dan sebagainya. Tapi dengan kita pelajari ada apa gerangan dengan sikap dari orang tersebut. Kita pelajari latar belakang pendidikan dan sebagainya. Ternyata bahwa dampak corona apa? Ekonomi. Dia adalah jualan di pasar, tidak laku, tidak ada pembeli. Akhirnya manifestasinya dia mengatakan bahwa dengan corona ini membuat penghasilan saya
turun drastis, sehingga dia membuat pancingan-pancingan supaya kita Terpancing. kontak fisik atau adanya benturan-benturan. Namun dengan kita pelajari secara psikologis, maka kami mengadakan pendekatan. Kebetulan oleh saya sendiri, oleh karena dari posko itu kurang lebih jarak 100 meter rumahnya, akhirnya saya datangin, saya bawa ke posko. Kebetulan di posko itu ada warung minum makan sebelum bulan puasa itu ya. Saya ajak makan minum dan tokonya apa, hobinya apa. Akhirnya kami merayu bagaimana kami Satgas di sini melindungi, mengamankan untuk corona di wilayah Anda. Bagaimana seandainya Anda kami meminta bantuan? Sangat suka sekali. Dengan apa konsekuensinya? Yang penting Pak, saya siap 1 kali 24 jam. Kalau ada tekanan dari luar atau gangguan dari masyarakat, saya siap pasang dada. Sehingga dengan hal itulah, apa yang melatar belakangi demikian? Ekonomi. Sehingga kami masukkan seorang Satgas. Kita berdaya gunakan orang tersebut sebagai preman, kemudian kita berikan insentif layaknya dengan Satgas yang lain. Setiap shift kami di sini 50.000 rupiah. Nah, misalnya jam 7 sampai jam 12 shift pertama. Nah, itu ya. Sehingga itu akan menimbulkan sebuah harga diri atau citra diri, kemudian kredibilitas dia diakui oleh kita, sehingga sampai saat ini luar biasa proaktif, aman, tidak ada yang hilir mudik dengan bebas dan memancing. Oleh karena beliau kita pakai sebagai Satgas. Berarti awalnya yang nggak suka menentang, jadi kita ada pendekatan. Ya, jadi pendekatan dan kita menyikapi seseorang itu jangan dilihat bentuknya, tetapi latar belakang kenapa dia membuat sebuah aksi. Betul. Seperti itu, sehingga kita bereaksi, kemudian mengambil sebuah kesimpulan, analisa, hanya memerlukan pendekatan. Ternyata dampak corona memang multidimensi. Oke? Nah itu buat teman-teman semua yang mungkin di media nggak terungkap nih cerita-cerita kayak gini, perbatasan, teman-teman kesehatan, teman-teman keamanan menjaga di perbatasan. Dan buat teman-teman yang nggak tahu daerah Tamban, nanti saya kasih tahu jelasnya. Daerah Tamban itu perbatasan antara Kalteng dan Kalsel. Jadi nanti saya kasih gambar-gambarnya nanti buat teman-teman ngeliat kayak gitu. Terakhir ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, teman-teman semuanya, bahwa momen situasi kondisi dari corona, kita ambil hikmahnya, bahwa hikmah corona itu sangat luhur, sangat tinggi, apalagi sekarang sedang kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di mana hikmahnya? Yang tadinya kita tidak membiasakan cuci tangan, dengan corona maka semua orang harus cuci tangan. Ada tersedia di depan rumah, ada sabun, ada air, pakai masker ya. Itu hikmah corona. Kita sadari, tidak semua sesuatu yang negatif itu negatif, tetapi ada positifnya. Boleh saya sampaikan sejarah. Tanpa penjajahan Belanda dan Jepang, Indonesia tidak mempunyai momen-momen situs-situs yang luar biasa. Ya enggak? Betul. Itu negatif, tetapi hasilnya ada yang positif. Demikian pula corona, yang tadinya kita tidak membiasakan diri dengan pola hidup bersih, sekarang bersih. Mau ngomong aja, kalau ke pasar pakai masker, cuci tangan. Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Ngomong pun berhati-hati. Ada yang batuk sedikit, langsung antisipasi. Jaga luar jarak. biasa. Jaga jarak, bicara seperlunya. Kemudian kalau ke pasar seperlunya aja, beli langsung pulang. Kemudian lagi, ini adalah ada hikmah di balik ini semua bagi pengambilan kebijakan dari pemerintah, baik di kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di pusat Jakarta, bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah perlu diperhitungkan sebelumnya. Ya. Karena tidak pernah ada perhitungan ada corona di sini. Mohon dengan hormat.
bahwa Kalimantan merupakan salah satu pulau di Terbesar. antara pulau di Indonesia yang terbesar dan juga yang terbesar juga untuk kasus corona. Salah satunya boleh Kalimantan Selatan ya. Itu sudah bukan rahasia lagi. Kasus di Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, tapi Kalimantan Tengah, alhamdulillah dengan antisipasi lebih dini, maka akan menekan. Sekalipun perkembangan ini boleh kayak di Kapuas tuh lebih melonjak sedikit ya. Betul. Namun demikian, masyarakat sudah diberikan informasi sebelumnya. Dan ini tidak lepas daripada mobilisasi masyarakat, keluar masuknya masyarakat. Nah, di sini bagaimana sikap pemerintah? Pengambilan kebijakanlah yang akan menentukan, menekan nilai fluktuasinya corona. Apakah perlu diadakan PSBB ataukah apa yang bisa menurunkan. Namun bahwa dampak semua pasti menimbulkan multidimensi. Betul. Ekonomi, sosial, kemudian hal-hal yang lain pasti ada dampaknya. Itu bukan keinginan kita, itu bukan harapan kita. Namun di bulan suci Ramadan ini, pada hari ini, Yang Maha Kuasa seperti dikatakan di dalam firman, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, bahwa ada penyakit, Tuhan juga, Allah juga memberikan obatnya. Amin. Oke, semoga kita akan kembali pada situasi yang aman, damai, dan tentram. Oke teman-teman, kalau mau penasaran nanti mungkin ada waktunya saya mau minta tolong Papa buat ikut ke perbatasan. Nanti mungkin next video saya akan kita ke sana. Oke, dadah.